Pahlawan. Jangan jadi guru dah lu. Gajinya kecil. Jadi negatif itu Semua ya. orang tua kita mungkin ada gitu. Halo, selamat datang di channel Demi Konten. Nah, saya Bayu Mahesa. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol lagi dengan dua konten kreator dari Guru Kreatif ID ya. Ya. Dengan Mas Angga dan Mas Mahe. Yes. Selamat datang Mas Angga dan Mas Mahe. Terima kasih Mas Bayu dan Demi Konten. Oke, nah sebelum kita mulai, biar Afdol nih, boleh memperkenalkan diri dulu biar enak lah kita. Coba silakan Mas Angga dan Mas Mahe. Halo teman-teman, nama saya Angga Liberty Pratama. Kalau sehari-hari sebagai digital content spesialis. Wih, oke. Itu dengan Mas Angga dan Mas Mahe. Thank you. Salam kenal teman-teman semua. Saya Mahendra Kasaputra. Saat ini saya berprofesi sebagai seorang professional trainer. Oke, kita mulai ya. Guru Kreatif ID nih. Tapi pasti ada pertamanya. Nah, saya pengen nanya nih, kira-kira apa sih atau kapan sih dan alasan apa yang Mas Mahe dan Mas Angga punya gitu ketika wah ini saya harus bikin konten nih gitu. Apa sih alasannya? Mas Angga paling cocok Mas Angga. Cocok. Jadi gini Mas Bayu, jadi kebetulan kalau saya kan background pendidikan dan Mas Mahe ini dari kampus pendidikan. Oke. IKIP dulu namanya. IKIP. Sekarang UNJ ya? UNJ, ya, yang di Jakarta, IKIP Jakarta ya. Nah, kita itu pendidikannya, sekolahnya di pendidikan. Gelar pun kita pendidikan. SPD. Iya. Nah, tapi sebagian besar hidup kita malah dihabiskan di korporasi, di industri. Oke, pegawai, Gitu. karyawan swasta. Iya, di swasta lah, seperti itu. Jadi, nah suatu saat kita kepikiran nih, bahkan ini jauh sebelum Guru Kreatif ID nih. Jadi di tahun 2010-2011 dulu tuh, saya dan beberapa teman-teman punya ide nih. Kita walaupun di industri, kayaknya kita perlu nih ngasih sesuatu untuk sekolah atau guru terutama gitu. Kita buatlah namanya Guru Kreatif dulu. Nah, Guru Kreatif yang tadinya mau bikin portal, kita mau bikin pelatihan-pelatihan dan sebagainya, tapi karena kondisi dan lain-lain, itu mandek tuh, stuck. Ya, namanya idealisme anak muda kan, ya, masih terhambat lah. Sampai akhirnya di masa pandemi 2021, ketemulah sama Mas Mahe, yang sebenarnya juga satu kampus sama saya. Gitu. Yang lebih banyak nih belum ngabisin di industrinya daripada saya gitu, sama-sama keresahan ya, Mas Mahe itu keresahannya sama. Nah akhirnya zaman itu lagi tren podcast. Wah, Guru Kreatif yang dulu kenapa nggak kita hidupin lagi ya? Kita bikin podcast nih buat guru-guru. Oke. Akhirnya gitu. Nah, Flashback lagi flashback gitu. Yang dulu yang sempat stuck, kita bikin aja deh. Sama Mas Mahe nih berdua doang, kita bikin berdua. Syutingnya sendiri loh. Iya, kita bikin sendiri. Berdua kita bikin podcastnya. Targetnya adalah guru-guru. Kita share pengalaman kita, kita share apa yang pernah kita dapat terkait dengan lebih banyak ke teknologi dan pembelajarannya. Nah, itu podcast pertama tayang 21 April 2021. Hafal. Masih hafal nih kayaknya. Berarti Itu pas awalnya gitu. 2 tahun yang lalu ya? Hampir, ya 2 tahun. Hampir masuk ke tahun ketiga berarti sekarang. Oke. Terus Mas Mahe gimana? Ya kalau saya pribadi sebuah kehormatan sebenarnya ketika waktu itu beruntung mungkin Allah bertemukan dengan Mas Angga, karena saya ini sebenarnya suka bikin konten tapi adalah orang yang inkonsisten. Jadi ketika Mas Angga mengajak saya untuk membuat karya seperti itu, langsung saya bilang siap, karena saya tahu track record Mas Angga ini adalah orang yang secara karya konsisten. Jadi saya ketika ada momen itu langsung nggak saya pikir-pikir, gas langsung. Dan alhamdulillahnya ternyata dari sebuah ide spontan, gitu ya. Ide spontan itu jadi ternyata malah antusiasme dan responnya juga positif, Mas Bayu. Itu yang saya pribadi syukuri mengenal Mas Angga dan diajak membangun Guru Kreatif ID. Ceritanya lucu Mas Bayu. Mas Mahe itu main ke basecamp saya lagi cuma main doang, numpang wifi-an. Jadi ketika saya punya kepikiran Sama-sama karyawan swasta waktu itu ya? Kalau saya enggak, sudah sama teman-teman yang Oke. di pekerjaan saya sekarang. Nah, Mas Mahe itu lagi main di tempat saya, lagi main terus kebetulan pas berbareng sama ide saya mau bikin podcast ini. Oh, orang ini aja nih kayaknya cocok nih gitu. Kan wah ini kayaknya masuk nih kriteria jadi hostnya cocok banget gitu. Nggak sengaja. Jadi mungkin nggak ada yang salah sih dengan karyawan swasta ya. Cuman ini ada keresahan, ada tanggung jawab moral dengan pendidikan sebelumnya gitu maksudnya ya. Ibaratnya SPD tapi kok belum bisa ngasih kontribusi maksimal ke dunia pendidikan. Itu sih paling utama Mas Bayu. Karena banyak kan kita, kalau saya pernah bekerja di sekolah gitu, walaupun cuma sekitar 1 tahun, tapi setelah itu banyak ya kan
belasan tahunnya di luar. Jadi Oke. ilmu pengalaman yang saya punya pengen disaringkan lah. Dan apalagi di era sekarang edutech itu kan lagi naik ya Mas Boyo. Jadi itu pengen kita sampein aja biar mindsetnya jadi sama aja. Oke. Sekarang menyangkut nama Guru Kreatif ID. Di luar sana banyak konten-konten yang banyak nyari nama-nama yang seksi atau nama-nama yang mungkin mudah diingat atau kontroversial atau menjualnya kayak gitulah. Sekarang kita mau nggak mau ya, sorry to say bahwa kalau nama guru ya kurang seksi, kurang menjual. Nah, kenapa memilih nama Guru Kreatif ID nih? Pertama, nama Guru Kreatif. Nama Guru Kreatif karena yang balik lagi tadi 2010 itu kita visinya dulu adalah kita ingin membuatkan stigmanya adalah guru-guru ini sebagian besar terkesan bekerja begitu-begitu aja gitu Mas Bayu. Ngikutin apa silabus yang ada, ngikutin RPP yang ada, administrasi yang ada. Sedangkan di keilmuan yang saya pelajari bahwa guru itu bisa berimprovisasi, bisa berinovasi dengan metode, strategi, media dan lain-lain. Nah, di situ ketika dikasih sebuah kata gitu atau diksi kreatif, kayaknya ingin menggambarkan aja bahwa sudah seharusnya guru itu ada seorang yang kreatif di semua hal. Jadi kita pengen mencapai itu aja sebenarnya. Nah, kenapa kalau yang channelnya ada ID-nya? Karena guru kreatif udah banyak banget. Bahkan ada perorangan bikin akun guru kreatif gitu ya. Kita buat membedakan guru kreatif ID. Dan kebetulan di semua platform guru kreatif ID semua tuh. Di YouTube guru kreatif ID, di Instagram ID dan semuanya akhirnya sama. Buat membedakan jadi kita kasih ID. Dan yang pertanyaan Mas juga bahwa kenapa kita milih jalur yang sebenarnya dalam tanda kutip nggak seksi dan nggak terlalu menarik mungkin secara kemungkinan untuk FYP atau mungkin viral gitu ya, relatif bisa dikatakan potensinya nggak terlalu sebesar itu karena kita memilih jalur yang ibaratnya mungkin ada kata idealisme juga karena kita juga berpikir bahwa ada salah satu Mas Angga pernah ngomong gini, ketika semua orang membuat jalur yang negatif, justru kita juga daripada kita fokus mempermasalahkan atau memperdebatkan konten-konten kreator yang membuat produksi negatif, kenapa kita nggak meng-counter dengan produksi konten yang lebih positif, yang harapannya kita juga bisa menjadi penyeimbang gitu, yang mudah-mudahan bisa jadi alternatif pembelajaran ataupun alternatif tontonan yang mungkin bisa diakses bukan hanya guru tapi juga orang-orang di luar sana gitu sih. Mas Bayu. Cita-citanya gitu ya. Ada satu hal yang pernah kita bahas ya Mas Maya. Guru kreatif, misalkan nih 2 tahun nggak monetis, kita harus tetap bikin gitu. Apapun hasilnya ya. Karena goalsnya, maksudnya kita tidak membatasi goals di situ gitu. Memang kita butuh tuh monetizing-nya gitu ya Mas Bayu untuk operasional dan lain. Tapi kita sendiri secara pribadi, bismillah gitu ketika, waktu itu maksudnya 2 tahun nih kita ngomongnya. Kalau 2 tahun nggak monetis juga nih, nggak usah kita tetap bikin sebagai legacy kita aja gitu. Gitu. Walaupun yang nonton masih ratusan ya nggak ada masalah. Berarti meninggalkan jejak yang baik lah ya untuk ini ya. Iya, tadi guru saya bilang begitu, jangan sampai kita menyesal gitu kalau belum buat apa-apa gitu. Tadi baru sekedar nama ya. Nah sekarang pasti bikin kontennya pun nggak akan semudah bikin sesuatu yang umum apa general atau yang gampang nih lah, yang lagi viral atau apapun itu gitu. Nah apa sih tantangannya kalau membuat konten-konten ini? Karena kan pasti apakah harus ikutin running issue, apakah harus ikutin yang viral sekarang atau apa? Nah gimana cara menentukan kita bikin konten ini? Kalau yang pertama kita berangkat dari, jadi gini ya, memang benar Mas Bayu, topik-topik yang akan kita bahas apalagi terkait teknologi pembelajaran dan lain-lain pasti dalam tanda kutip nggak laku ya, susah lakunya gitu. Walaupun isinya kalau beberapa temen yang memang antusias di bidang pendidikan gitu ya, kita ngomongin gamifikasi. Itu menganggap wah ini yang kita cari nih. Bahkan saya pernah ketemu teman lama saya zaman mahasiswa gitu, ikatan mahasiswa forum gitu. Gara-gara dia mencari referensi untuk satu isu waktu itu tentang gamifikasi gitu. Dan dia sekarang udah jadi dosen di universitas kalau nggak salah Lambung Mangkurat, daerah Kalimantan kalau nggak salah. Jadi dia nyari di YouTube referensi tentang gamifikasi gitu ya. Akhirnya nemu video kita. Nah ini saya kenal nih kayaknya gitu. Khusus gitu spesifik. Tapi kalau bukan orang yang seperti itu menganggap wah ini apa sih berat banget gitu bahasanya ataupun nggak menarik gitu karena mungkin tidak relate sekali sama mereka gitu. Tapi di satu sisi kita tetap ingin mempertahankan itu karena suatu saat mungkin ada orang yang butuh seperti yang teman saya tadi gitu. Jadi kita tetap berpatokan di satu topik yang memang jadi expertise kita dan memang itu perlu menurut kita disampaikan untuk meluruskan mindset, persepsi dan sebagainya. Tapi juga kita
ada topik-topik yang kita juga ingin tetap mengikuti apa yang lagi isu. Misalkan contoh misalkan ada isu anak murid bakar rumahnya gara-gara nggak dibeliin motor atau handphone. Waktu itu handphone. Nah itu kita bahas. Paling tidak dari sisi teknologi pembelajaran seperti apa gitu. Perubahan kurikulum gitu, itu kita bahas. Jadi tetap kita ngikutin itu. Tapi yang kita belum lakukan adalah yang terlalu entertain gitu, yang memang untuk mencari apa sih gimmick-gimmicknya disambungin gitu. Ya. Terlepas karena kita juga referensinya terbatas untuk nyari hal gitu. Jadi kita ngalir aja Mas Boy, misalkan ya udah bahas inilah yang lagi kepikiran gitu ya, kita bahas aja. Dan termasuk beberapa juga memang ada topik-topik yang sebenarnya kita coba belajar untuk riding the wave, kayak misalnya yang waktu kurikulum tuh cukup pecah juga Mas Angga ya. Waktu kurikulum Merdeka itu kita bahas dan viewersnya gede banget, dan termasuk komennya, baik komen positif maupun komen yang kontra gitu ya. Dengan maksud poinnya adalah ternyata kontranya terkait kontennya berarti dong. Terkait dengan kurikulumnya, bukan ya. kitanya, lebih ke bahasan tentang kurikulum itu sendiri. Tentu banyak perspektif, tapi kita nggak fokus ke sana. Tapi salah satu yang paling kita syukuri adalah ternyata itu selain Mas Angga ceritakan, antusiasme dari beberapa penonton juga akhirnya menjadi ide buat kita. Bahas tentang ini dong, Mas, bahas tentang ini dong. Akhirnya itu bisa jadi referensi kita untuk kita kembangkan semacam segmen atau sesi yang berbeda-beda. Kalau awalnya tadi meskipun judulnya Guru Kreatif ID, tapi segmentasi kata guru ini kan sebenarnya bukan hanya merujuk pada seorang pendidik di sekolah. Dia bisa menjadi seorang pengajar di sebuah kursus, dia bisa jadi sebagai seorang trainer, dia bisa sebagai seorang orang tua gitu ya. Itu juga kita hadirkan salah satu narasumber kita yang memang pakar di bidang parenting, yang memang beliau juga memang sudah berpengalaman dan punya nama di beberapa daerah gitu, termasuk di Jabodetabek khususnya. Ya, ternyata antusiasmenya juga baik gitu, beberapa konten bahkan bisa sampai ribuan viewers gitu, dan itu satu hal yang kita nggak pernah expect sampai sebesar itu. Sebesar itu ya responnya ya. Nah ini menarik nih. Tadi kan saya juga sempat berpikir karena guru berarti ruang lingkupnya lebih sempit ya. Tapi barusan Mas Maya bilang berarti target audiensnya akan ternyata siapa luas. Aja nih? Akan siapa aja nih kira-kira nanti? Kalau awal utamanya pasti guru. Kalau kita ngomongin niche utama besarnya adalah guru. Yang kedua adalah praktisi pendidikan. Praktisi pendidikan ini ada yang kayak Mas Maya nih. Jadi trainer pengajar tapi bukan di sekolah formal, misalnya itu juga masuk. Terus mahasiswa, mahasiswa juga karena beberapa konten kita berhubungan sama terutama mahasiswa pendidikan lah ya, terutama mahasiswa pendidikan. Termasuk orang tua dan siswanya. Ada segmentasi kita yang mengarah ke sana. Seperti yang tadi Mas May bilang, kita punya konten segmen tentang parenting, yang itu memang expertnya kita undang. Dan untuk siswanya kita coba buat semacam media pembelajaran gitu, Mas Bayu, yang bisa dimanfaatkan oleh guru kalau ngajar di kelas, atau siswa kalau lagi mau belajar aja tuh. Nge-search misalkan, saya mau cari tahu dong tentang gerak nih. Kita punya juga tuh segmen tentang menjelaskan materi tentang gerak yang mungkin butuh visualisasi, gitu, kayak gitu. Ini menyangkut konten juga ya. Saya berpikirnya, kalau misalnya beberapa konten pendidikan ada yang misalnya belajar soal matematika. Terus kalau misalnya ini, kalau guru kreatif ini, guru kreatif ID ini lebih ke apa kontennya? Maksudnya, apakah lebih pelajaran, cara belajarnya, atau apa, lebih kemana? Kalau secara fokus utama, karena segmentasi utama dibangunnya channel ini adalah guru kreatif, maka konten-konten yang kita bahas adalah bagaimana kita bisa menjadi salah satu referensi untuk meningkatkan kompetensi seorang guru. Contoh yang tadi Mas Angga bilang tentang gamifikasi. Karena kadang-kadang ada beberapa mungkin mispersepsi atau keterbatasan yang didapat di luaran bahwa gamifikasi itu harus sesuatu yang sifatnya high-tech. Padahal sebenarnya ternyata, saya pun juga belajar dari Mas Angga ketika beliau bercerita tentang gamifikasi. Ternyata gamifikasi adalah seperti contoh misalnya bagaimana membuat sebuah poin. Nah itu ternyata menjadi menarik dan bisa menjadi referensi bukan hanya audiens dalam ini guru, tapi juga buat saya pribadi sebagai seorang host di saat konten itu dibahas. Jadi banyak fokusnya adalah tentang pengembangan skill atau kompetensi dari guru itu sendiri. Termasuk juga Mas Angga ngomongin tentang pengembangan media pembelajaran, bahwa ternyata media pembelajaran itu tidak harus kita produksi sendiri.
Karena di waktu itu kalau kita ingat kembali ke belakang di saat masa pandemi, banyak guru dalam tanda kutip dibebani untuk menjadi seorang content creator. Padahal sebenarnya dia juga bisa menjadi seorang pengguna yang resource-nya udah ada di banyak platform gitu. Mungkin Mas Angga bisa. Ya, kalau fokus utama sebenarnya di bidang, kalau saya nyebutnya di bidang teknologi pembelajarannya, Mas Bayu. Di mana di situ ada tahapan tentang strategi, kita ngomongin strategi pembelajaran yang ada seperti apa sih referensinya, metodenya, media pembelajarannya, mungkin tools untuk evaluasi dan sebagainya. Jadi bagi kita sharing bagaimana guru-guru ini bisa mengatasi masalah belajarnya dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kita ngomongin di ranah itu. Jadi kita tidak fokus ke substansi karena itu guru-gurunya lebih jago tuh sebenarnya. Tapi expertise kita adalah di bidang bagaimana menyampaikan beberapa pengalaman yang kami punya tentang how to improve hasil pembelajarannya gitu. Baik itu dengan metode, strategi atau medianya. Jadi kita fokusnya di part itu sih, Mas Bayu. Berarti kan saya berpikirnya itu ketika guru kreatif, wah soal belajar, matematika, enggak ya. Tapi ada running issue, ada metode pembelajaran, ada media pembelajaran, dan luas juga ya. Dan salah satu yang kita tidak ingin sentuh adalah sisi administratif. Wah, ini apa lagi nih? Sisi administratif. Mas Bayu mau jelasin? Kadang kalau tadi Mas Angga bilang keresahannya banyak dalam tanda kutip beberapa teman-teman Mas dan Mbak Guru itu fokus pada bagaimana membuat perangkat-perangkat administrasi, RPP, silabus dan sebagainya. Padahal sebenarnya esensi seorang guru lebih besar daripada itu gitu. Dan Mas Angga, kita semua berusaha untuk menggeser bukan hanya banyak konten kreator lain yang udah bahas tentang hal itu. Ya, kita mencoba standing position kita agak menjadi berbeda supaya menjadi referensi tambahan dan bisa jadi tambahan wawasan lah buat teman-teman guru, bukan hanya administrasi gitu. Dan satu lagi, masalah administrasi yang tadi, yang perangkat-perangkat tadi sudah banyak diurus oleh negara tuh. Ya. Sudah diawasi, sudah dibimbing, bimbingan teknisnya sudah banyak gitu. Nah, tapi yang bagian yang tadi saya ceritakan itu mungkin masih belum banyak gitu. Kalau misalnya kayak sekarang kurikulum Merdeka, Mas Bayu, semua guru harus bisa bikin modul ajar tuh. Itu sisi administratif buat kami. Jadi ketika pernah tuh ada, baru minggu kemarin saya dikontak, Mas Angga, ini ada kebutuhan pelatihan untuk penyusunan modul ajar, bisa isi nggak gitu? Wah, itu di luar ranah kita karena modul ajar itu berhubungan sama administrasi kurikulum yang kita walaupun kita tahu, tapi kita merasa kayaknya banyak yang lebih punya expertise di bagian itu, jadi kita tidak mengambil. Tapi kalau misalkan kita mau belajar tentang how to develop media pembelajaran gitu, wah ayo gitu. Kita punya expertise-nya, kita punya pengalaman, kita punya resource-nya gitu. Ini menarik juga ya, berarti terjun langsung juga dengan ngasih pelatihan. Tapi itu kita bahas nanti dulu ya. Ini udah jalan berapa lama? Udah 2 tahun berarti dong? Tahun ke 2021, sekarang 2023 ya, tahun kedua menuju tahun ketiga. April besok tahun ketiga. Kira-kira sudah berapa banyak atau media apa saja yang digunakan sekarang? Maksudnya channel, media sosialnya, channelnya apa aja yang digunakan oleh? Tadi YouTube itu pertama kali kita kembangkan. Terus kemudian ada Instagram yang kenapa ini perlu, ternyata tren video vertikal yang scroll selain itu di Reels Instagram, di TikTok itu pasti jadi tren kan. Maka kita perlu juga main di sana supaya menambah ibaratnya engagement kita, jangkauan kita ke audiens kita bisa lebih luas. Dan ternyata juga pergerakan Instagram kita juga cukup cepat gitu pertumbuhannya. Selain itu juga ada TikTok, ada Spotify juga ada, terus ke Facebook juga ada ya Mas Angga? Facebook ada, cuma sebatas ini aja lah. Connect dengan Instagram. Betul. Kita juga mulai ngembangin website gurukreatif.id misalnya. Ya. Nah, terlepas dari channel-channel digital itu, Mas Bayu, yang kita lakukan di akhir 2022 kemarin adalah kita mulai karena kayaknya gitu, kita lebih nyaman, bukan lebih nyaman ya, kayak kita merasa lebih tinggi value-nya, lebih engage ketika kita langsung ketemu sama gurunya. Nah, ini nyambung sama yang tadi Mas. Nyambung tadi nih. Selain seminar ada kegiatan juga. Jadi di akhir 2022 kemarin kita mulai jalankan program namanya Roadshow, Guru Kreatif Roadshow. Offline ya? Offline. Jadi kami berkunjung ke sebuah sekolah gitu ya. Kita bangun komunikasi dulu, kita berkunjung ke sana. Apa yang bisa kita bantu nih? Apa yang bisa kita berikan? Terkait misalnya pengembangan kompetensi guru. Kita punya beberapa list katalog workshop misalnya gitu ya. Oh,
oh kayaknya bagus nih pengembangan media pembelajaran digital pakai PowerPoint gitu. Oh boleh kita isi di sana. Dan jangan langsung dianggap wah berarti ini yang jual pelatihan gitu. Enggak, untuk roadshow ini programnya adalah kita kolaborasi. Jadi kita datang ke sana, nanti ada tim yang ngisi sesi workshopnya, nanti ada tim yang ibarat kita tukeran. Kami menyediakan, kita nyediain trainer nih, tim untuk pelatihan, sekolah sediakan kami 1 atau 2 guru untuk kita podcast. Oh, win-win solution berarti ya? Win-win solution, kolaborasi. Jadi kita datang, kita bikin pelatihan, nanti sekolah siapkan kita guru yang punya value gitu. Misalkan dia unik, entah dia punya metode belajar yang menarik gitu. Untuk jadi konten? Untuk jadi konten kita. Kita podcast. Sama kalau diizinkan, kita liput sekolahnya jadi satu konten lagi, profil sekolah. Apa sih kelebihan sekolah di situ? Tujuannya Mas Bayu adalah, ini biar guru-guru yang mungkin jauh nih dari Jakarta nih, yang adanya di pulau mana gitu ya. Oh ternyata di Jakarta ada ya sekolah ini, cara metodenya begini nih, kurikulum begini. Oh, kenapa nggak kita kita coba adopsi gitu. Jadi nggak perlu dia studi banding tuh biaya. Jadi kita mau share itu sebenarnya tujuannya. Kayak gitu. Dan ini jangan lupa ini fully free. Untuk yang roadshow fully free. Fully free karena dengan kolaborasi tadi ya. Iya, kita minta waktu untuk ngeliput sekolah, kita minta guru jadi narasumber. Jadi ada tim podcastnya, nanti tim ngajar aja, ngajarin guru-guru yang lain. Udah berlangsung berapa lama itu? Itu di akhir 2022 kita udah sempat ke 3 sekolah ya, ke 3 titik. Terakhir baru kemarin 1 lagi. Iya, kemarin di sekolah alam ya. Iya. Nah, ini belum ada lagi. Kita juga nunggu sih karena ada cerita lucunya juga tuh Mas Bayu gitu. Ketika kita mencoba menawarkan diri gitu ya. Ini maksudnya apa? Jadi malah orang jadi aneh kenapa free gitu. Jadi ada juga yang begitu. Wah ini nggak mungkin nih free nih gitu. Jangan ada udang di balik bakwan. Iya gitu. Jadi kita juga, oh ya sudah nggak apa-apa. Kita cuma menawarkan gitu kan. Gitu. Kalau misalkan ada yang bilang, terus gimana operasionalnya? Ya operasionalnya kebetulan kami masih punya pekerjaan lain gitu ya. Dan beberapa teman-teman di Guratif juga masih punya pekerjaan lain. Dan kalau memang dibutuhkan ada in-house training gitu yang selain program roadshow ya, kita dengan senang hati juga bersedia mengisi yang tidak free tadi gitu ya. Mungkin programnya lebih intensif gitu ya, yang lebih serius, nggak ada masalah gitu. Berarti balik lagi ya, karena ketanggung jawab moral itu ya untuk memajukan bangsa ini ya. Berat banget ya. Ya selagi kita masih bisa lakuin, kita lakuin aja Mas Bayu. Nah, tadi kan ada pengalaman unik nih, kayak ketemu temen ternyata di konten itu dari tadi Universitas Lambung Mangkurat ya. Itu juga ada cerita unik juga, lucu juga ketika kita menawarkan sesuatu, malah disangka ini ada apa gitu. Malah takut ya. Nah, coba ini balik lagi ke konten ya. Kira-kira ada pengalaman unik apa lagi ya kalau membuat konten di Guru Kreatif ID ini? Yang paling saya ingat ada viewers kita itu dari Kerawang. Iya, Kerawang apa Purwakarta gitu, pokoknya dia Jawa Barat gitu. Iya. Itu dia selalu mungkin menjadi viewers pertama juga dan pasti selalu jadi komentar pertama. Jadi beliau tuh selalu menunggu gitu ya. Bahkan ada kalanya beliau mana lagi nih ditunggu dan sebagainya. Seantusias itu. Ya kadang-kadang kayak gitu-gitu tuh tanpa sadar juga bikin kami jadi motivasi tambahan juga buat kita yang berkata ternyata ada guru seantusias itu yang menonton. Tapi kita belum konfirmasi dia guru atau bukan sebenarnya. Iya. Belum tahu itu. Belum tahu. Kayaknya sih guru. Tapi kita nggak tahu juga. Ya mudah-mudahan bisa didoain kita bisa ketemu beliau langsung jangan nanti di sana ya. Mudah-mudahan. Sama satu yang unik Mas Bayu yang perlu mungkin kayaknya kan channel demi konten gitu ya. Untuk konten-konten kreator gitu. Cerita unik di mungkin 1 tahun pertama. Itu kita syuting cuma berdua. Jadi saya mencet kamera dulu, cucuk jalan duduk, gitu. Wow. Kalaupun bertiga, adik saya yang bantuin itu pun jarang-jarang. Berarti benar-benar mulai di bawah semuanya ya. Dari lumayan, sisi tim ya begitu awalnya ya. Walaupun sekarang udah ada beberapa orang ya. Nah, terkait itu, kalau lihat ya udah online, oke lah kalau online masih bisa sendiri, masih bisa lah ya kalau konten ini ya. Nah, udah bisa juga kegiatan mulai offline. Nah, sekarang ini berapa tim yang ada di Guru Kreatif ID ini? Apakah semuanya semua bekerja di pendidikan atau seperti apa?
Kita ada sekitar berapa? 10 ya? lebih kan? 10. 10 lah yang paling aktif nih. Udah banyak ya. 10. Lebih kemana nih? Timnya lebih diarahkan untuk Yang pasti memasarkan apa? Tim kita semua tanpa sadar ternyata dari IKIP Circle. Jakarta semua, Iya. dari UNJ semua tuh. Lebih ke pertemanan sepertinya Mas. Iya, Ya. yang semangatnya sama. Semangat Ya. sama. Yang Oke. semangatnya sama, Oke. yang semangatnya sama ingin berbagi tadi gitu ya, itu. Ada yang guru juga satu. Ada yang guru di TK satu. Oh iya. Enggak, ada yang guru di TK. Kalau pembagian tugasnya masih dalam tanda kutip kita masih fleksibel ya, masih saling fleksibel. support aja. Masih fleksibel. Oke. Jadi kadang kita bagi Masih oke, merangkap. masih merangkap, tapi kita bagi misalkan kayak oh tolong bagian nyari konten misalkan gitu. Kira-kira topik apa yang bisa dibahas. Dan sekarang karena ada website gitu ya, ada juga yang berbagi Kontributor untuk gitu. kontributor untuk ngisi websitenya. Bahkan ada yang Mas May paling seneng nih. Oh iya, ini ada apa? Satu kayak mungkin kalau bahasanya satu job desk yang mungkin hanya ada di kita. Itu ada salah satu personil kita yang selalu menjadi yang reminder sebelum dimulai shoot tuh selalu beliau bilang, yuk kita doa dulu, kita lurusin niat. Mimpin gitu. doa setiap syuting. Mimpin doa. Sebentar. Ya. Di samping tugas lain ya. Di samping Tapi tugas ketika lain. kita syuting, bikin Iya. konten podcast terutama, itu beliau bagian tugasnya mimpin doa. Kalau belum dipimpin doa sama dia, belum mulai Belum gitu. mulai. syuting. Karena sebenarnya kan Masya Allah. yang bukan yang mau berasa soleh gitu, tapi memang kadang-kadang kan kita rawan sekali untuk dibelokkan pada niatan yang salah gitu. Dan Maksudnya gimana nih niatan yang salah? misal contoh, nggak bisa kita pungkiri kita manusia selain untuk berkarya pasti ada sisi-sisi manusiawi di mana kita ingin jadi populer, menjadi mungkin Oke. sisi keduniawiannya Terganggu dengan viewers kecil, jadi nggak semangat gitu. Mas. Oke. Dan peran beliau tuh kayak memberikan kita penyadaran untuk kembali merenung bahwa kita mengawali ini ada sebuah semangat yang berusaha untuk lurus, dalam arti nggak seideal itu juga bahwa kita ingin untuk membangun dunia pendidikan berat banget kayaknya gitu ya. Nggak juga. Tapi intinya dengan omongan beliau itu kita langsung diem. Dan emang yang paling tua sih. Iya. Atau ketika kita mau apa? Sepuh ya, No, gitu. no, no. Iya, Kayak iya, orang tua iya, gitu iya, ya. Lebih iya. kayak boleh. Gitu. Tapi tergoda ya. Bener sih. Maksudnya pasti kan kepikiran, kita yang nonton berapa gitu. Iya. Ya, ada saat-saatnya begitu. Mas. Tapi tetap juga ada tanggung jawab moral bahwa kita harus fokus ke tetap di bidang area pendidikan. Ya. Nah, terkait viewers mungkin tadi saya pernah sempat dengar ya bahwa ada berapa yang viewersnya banyak Ya. gitu ya. Itu masih ingat gak? Yang mana bagian mana waktu itu kontennya? Kurikulum Merdeka. Oh, yang tadi banyak Iya, pro kontra itu ya. Yang dibikinnya juga nggak niat-niat banget. Cuma bahas ngalir aja. Bahas-bahas ngalir. Iya. Jadi datang, Mas Maya datang gitu ya. Ngobrolin apa Apa nih? Kurikulum mau ganti nih, bahas itu aja. Terus ngomongin apa? Browsing. Oh ternyata ini nih, pokoknya udah Topik-topiknya. syuting. Oke. Berdua juga itu syutingnya, nggak ada yang nge-record ya. Bener-bener berdua doang itu. Itu banyak. Banyak. Dan kita monetize dari situ. Oke. Pecahnya. Di situ. Berarti sekarang dari ini beberapa medsos ini, Guru Kreatif ID mana yang paling lah, yang paling banyak followersnya atau atau apakah YouTube yang karena dari pertamanya YouTube ya? Iya, masih YouTube. Masih YouTube. 7 ribuan ya? 7 hampir 8.000 sekarang. Berapa butuh waktu berapa lama tuh? Yang sampai naik 7.000 itu ya? Monetize-nya kan kita bikin tadi April 2021 ya. Mm-mm. Desember kita udah monetizing. Desember udah mulai. Yang tadi bilang 2 tahun tuh target kita, Oke. kalau nggak monetize kita tetap bikin gitu. Ternyata nggak sampai 6 bulan lebih ya. Berarti kalau Udah dari April berhasil sampai ya. Desember, Ya. tembus monetize-nya ya, belum berhasil tapi tembus setelah monetizing. Oke. Saya lihat sih maksudnya beberapa konten kreator YouTube itu mereka tuh konsisten. Ini balik lagi ke omongan tadi ya, Mas Mahe ini agak-agak nyambung sedikit bahwa konsisten itu penting dalam. Tapi saya pengen tahu juga, mungkin berdasarkan pengalaman Mas Angga dan Mas Mahe, kira-kira apa sih yang bikin Guru Kreatif ID ini bisa mencapai 7.000 follower ini? Apa konsisten? Apakah konsisten dalam soal konten? Apa dalam soal nguploadnya konsisten? Apa kira-kira dari kontennya apa dari itunya? Kalau ya salah satu yang paling, saya selalu percaya bahwa kekuatan doa dan dukungan orang-orang yang menjadi supporternya Guru Kreatif, para viewersnya itu menjadi satu kekuatan terbesar ya Mas. Dan doa, tadi makanya kenapa peran beliau saya perlu highlight, karena doa itu menjadi penyemangat juga dan meluruskan Namanya kita. Zaki sebut aja. Iya. Kasihan banget Biar gak seneng sebut-sebut lah. ya. Iya. Sama Zaki nih kalau nonton ya. Nah itu faktor yang membawa kita di titik itu. Terus kemudian
konsistensi benar. Saya pribadi pernah di titik yang jarang main ke studio lagi, kemudian Mas Angga reminder lagi, ataupun ketika Mas Angga lagi sibuk, ya kadang-kadang saya tanya dan sebagainya. Jadi kita saling menguatkan, saling mengajak gitu ya untuk bergerak kembali. Dan kalaupun kita lagi tersibukkan dengan agenda lain, minimal kita coba at least say hi melalui WA, dan akhirnya terhubung kembali, akhirnya jadi datang lagi bikin karya lagi. Dan akhirnya yang unik, salah satu yang perlu saya highlight juga adalah ternyata sekeliling saya juga mulai mempertanyakan hal itu. Ini udah lama nih nggak upload nih. Wah, itu juga menjadi penggerak tambahan tuh, yang menjadi kita jadi energi tambahan untuk selalu konsisten bikin karya di Guru Kreatif ID. Itu sih, mungkin Mas Angga bisa tambah lagi. Iya, yang kalau saya ngerasainnya yang bikin tetap ada juga sih tahap masa-masanya yang kita sempat lama gitu nggak upload gitu Mas Bayu. Salah satunya adalah karena kita ramean nih sekarang nih gitu. Karena ramean itu ada nih yang nyeletuk. Kok belum ada upload lagi gitu. Kalau saya berdua doang kan dua-duanya misalnya Mas Bayu sibuk, saya sibuk nih. Udah, kita diam aja. Tapi karena banyak akhirnya ada yang sentilan-sentilan gitu. Bahkan orang-orang terdekat kita yang juga nyolekin lah ibaratnya kayak gitu. Kalau masa-masanya pasti normal ya Mas Bayu, semua orang ada masanya drop gitu, apalagi lagi sibuk dan lain-lainnya gitu, normal-normal aja sih. Oke. Ini soal konten ya, dunia pendidikan emang ya tadi dibilang sempit juga enggak, tapi mesti tidak bisa ambil running issue atau apapun yang terjadi di luar sana ya. Nah, kira-kira menurut Mas Angga dan Mas Mahai, kira-kira soal pendidikan, soal apa sih yang perlu masyarakat tahu gitu, yang harus ini penting gitu sebenarnya? Yang pertama sebenarnya kalau kita ngomongin pendidikan secara luas, kompleks banget Mas Bayu. Kita belum dari sisi ngomongin soal etos kerja guru itu udah panjang banget masalahnya gitu. Kita ngomongin soal sistem sekolah aja udah panjang banget. Nah, cuman ranah itu kita kayaknya nggak bakal masuk ke sana lah, ke arah sana. Fokus kita adalah bagaimana kita terkait si pengajar ini, gitu ya, terkait guru atau orang-orang yang terlibat di pelaku-pelaku pendidikan ini, termasuk orang tua juga. Kita tuh hanya ingin ingin mensiarkan beberapa hal yang sudut pandangnya mungkin sedikit berbeda gitu. Misal contoh Mas Bayu, misalnya gini, ketika pandemi banyak orang yang mengaku paling edutech tuh. Si paling edutech. Banyak banget edutech enthusiasm baru muncul gitu. Terkait dengan pandemi. Karena online, pandemi. Semua online. Ya, semua sibuk tentang online learning dan segala macam. Padahal 15 tahun sebelum pandemi saya udah belajar e-learning misalnya gitu. Gitu ya. Tapi fenomenanya adalah muncul nih para praktisi edutech. Dan sampai di kebijakan pun sangat edutech terkesannya. Guru di camp 1 minggu belajar untuk bikin video pembelajaran misalkan. 1 minggu. Padahal urusan administrasi aja belum hatam tuh. Ya, kayak gitu. Ngomongin di part edutech aja, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran aja, itu masih sangat meresahkan. Nah, kita ingin sharing sudut pandang lain tentang itu. Misalkan contoh, ngomongin artificial intelligence misalnya. Semua orang latah AI segala macam, tapi orang lupa tentang fundamental pemanfaatan teknologi itu seperti apa. Nah, kita ingin jadi penyeimbang aja di situ, bahwa guru ketika perannya sebagai pengajar, mungkin perannya sebagai orang yang meng-create sebuah media pembelajaran tidak perlu banget kita push gitu. Ada trik-triknya kayak gitu. Itu terkait sekolah dan guru misalkan, atau terkait industri. Gara-gara pandemi juga industri ngomongin soal e-learning misalkan. Ngomongin e-learning, animasi dan segala macamnya. Padahal e-learning nggak cuma soal animasi yang multimedia yang mahal harganya itu gitu. E-learning itu soal sebuah metode pembelajaran yang kita desain. Nah, kita ingin share bagian kecil itu gitu. Kayak gitu. Dan mungkin sedikit tambahan juga, ini salah satu ada guru kami yang mengatakan, ini kutipan yang paling saya ingat. Gurunya sama nggak Mas? Sama kayaknya, karena guru kreatif gurunya ini. Kok nggak disebut ya? Ini. Iya, beliau pokoknya ya salah satu jadi panutan kami lah gitu. Ngomongin tentang AI tadi, yang paling saya ingat adalah jangan sampai kita bikin kuburan kucing dengan menggunakan eskavator. Nggak ada yang salah sih sebenarnya. Cuma jangan sampai akhirnya overkill gitu ya. Kita mengeluarkan budget yang berlebihan untuk sesuatu yang sebenarnya bisa
dibuat dengan cara lebih sederhana. Bahkan dengan kalau tadi Mas Angga bilang, seorang guru jangan-jangan tidak harus menjadi seorang kreator, dia bisa menjadi seorang yang bisa mengoptimalisasi yang sudah ada gitu. Dan itu bisa juga tetap jauh lebih efektif dan juga efisien untuk mencapai objektif dari pembelajaran yang dia butuhkan daripada bikin dari nol, bikin video pembelajaran capek banget. Kecuali guru-guru yang memang punya passion untuk dalam ngoprek hal gitu ya. Produksi gitu. Nah, itu bisa kita develop. Jadi dia benar-benar guru yang paling kreatif gitu karena dia create gitu. Tapi kalau guru-guru yang ada di tempat yang ketersediaan teknologinya rendah, digital literasinya rendah, dipaksa bisa bikin video, nangis Mas Bayu. Yang pecah kepalanya ya. Iya, pecah kepalanya gitu. Gaji nggak naik-naik. Itu dia. Karena itu sebentar. Ini soal konten ya. Tapi kalau misalnya saya bawa dua pendidikan ini ke masalah yang utamanya, karena lupakan konten. Kita lihat masalah sekarang di Indonesia, bullying, terus gaji nggak naik-naik. Nunjuk ke saya. Nggak apa-apa. Saya pengen tahu aja, maksudnya mungkin ada masukan kepada pemerintah. Sebenarnya masalah apa sih yang urgent untuk pendidikan Indonesia ini? Dari seorang konten kreator, Mas Angga dan Mas Mai. Silakan. Semai dulu deh, saya nggak berani nih. Mungkin sesuatu yang saya coba melihat dari perspektif yang agak berbeda dibanding fokus pada hal yang sensitif tadi kalau ngomongin tentang kesejahteraan. Saya ingin memberikan perspektif seperti ini, Mas Bayu dan teman-teman penonton demi konten. Sebenarnya masalah tantangan dalam hal kesejahteraan sebagai sebuah profesi gitu ya, itu tidak hanya dialami oleh seorang guru. Banyak profesi-profesi juga mengalami tantangan dalam hal ini adalah kesejahteraan. Tapi salah satu yang pernah saya temukan, ini juga saya dapat insight dari seorang konten kreator, dari dia seorang guru. Beliau bisa mendapatkan tambahan bukan hanya dari pengajarannya, tapi ternyata dengan kreativitasnya dia bisa menghasilkan sebuah karya. Misalnya di media sosial, dia akhirnya bisa menjadi seorang influencer, ataupun bisa juga dalam kreativitasnya itu dia bisa menghasilkan pendapatan dari media sosialnya, ataupun dia juga jangan menjadi seorang penjual live streamer atau live shopping dan sebagainya. Itu ternyata juga terjadi, dan itu meskipun saya tidak ingin mengatakan bahwa guru harus banyak sampingannya, tidak. Tapi yang ingin saya katakan adalah kita fokus pada apa yang bisa kita berikan yang terbaik dalam profesi kita. Dan jangan sampai mengecilkan profesi kita hanya sebatas pada kesejahteraan saja, namun bagaimana kita juga bisa memberikan dampak maksimal kepada siswa kita, anak didik kita dengan hal-hal yang bisa kita lakukan, dan akhirnya ternyata juga bisa hadir rezeki melalui jalan-jalan yang berbeda. Dan itu yang saya pribadi ingin sampaikan. Untuk menjadi seorang guru yang mendapatkan tambahan sumber penghasilan, itu bisa menjadi kreatif dengan berbagai cara, akhirnya bisa mendapatkan kesejahteraan itu. Itu sih yang mau saya sedikit sampaikan. Itu kesejahteraan. Mas Angga mungkin harus lebih ke masalah pendidikan sekarang. Ya, jadi gini. Siswa-siswa ini. Iya, jadi kalau saya baru 2 hari yang lalu, Mas Bayu. Jadi kebetulan ada satu acara nggak terduga gitu yang saya bertemu beberapa teman lama gitu, nanya gini, nih yang guru-guruan nih kata gitu. Guru-guruan. Ngomongin anak lah, anak sekolah gitu kan. Oke. Terus teman saya bertanya gitu, kenapa sih kok kualitas guru? Jadi yang sedang kita bicarakan adalah mending mana nyekolahin anak di sekolah swasta dan negeri gitu. Berdasarkan pengalaman teman saya ini adalah kok kayaknya bagusan di swasta ya gitu ketimbang di negeri gitu. Ini kan banyak fenomena juga ya yang muncul, dan ujung-ujung nanti ditarik ke kesejahteraan gitu ya. Oke. Kalau ngomongin kesejahteraan, memang kita masih akui negara kita mungkin masih ada skipnya untuk kesejahteraan dengan guru honorer yang kita pernah wawancara ya Mas Maya. 1 bulan ya masalah ya 500.000 1 bulan ya. Pokoknya ada. Saya lihat kemarin di internet 300 berapa. Ya ada yang begitu. Memang masih ada Mas Bayu. Ya. Tapi kita juga harus fair bahwa hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah sudah sangat banyak untuk mengatasi masalah itu. Dengan ditariknya banyak guru honorer jadi P3K dan segala macamnya. Termasuk tunjangan profesi dan lain-lain. Karena kalau kita bicara kesejahteraan,
Jangan lupa guru di Jakarta cek sendiri berapa tunjangannya gitu. Iya. Cek sendiri berapa uang sertifikasinya. Jadi ketika banyak yang bersuara bahwa tingkatkan kesejahteraan guru. Nah, kita harus pilah juga nih guru yang mana gitu. Karena di beberapa tempat guru sudah sangat sejahtera menurut saya gitu. Yeah. Nah, yang bermasalah malah gitu ketika isunya adalah kesejahteraan guru, kita lupa bahwa guru itu punya tugas untuk mencerdaskan bangsa ini gitu. Betul. Nah, jadi saya menitik beratkan bahwa yang perlu kita sama-sama evaluasi adalah bagaimana sistem pembelajarannya gitu. Bukan cuma ganti-ganti kurikulum. Ini di satu sisi kita ngomongin kesejahteraannya. Iya. Di satu sisi sudah ada yang ditingkatkan nih. Bahkan sudah sangat meningkat gitu. Cek deh berapa tunjangan sertifikasi untuk satu orang guru, terutama apalagi di kota-kota besar gitu. Pasti guru daerah akan ngiri dengan guru kota besar gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sistemnya ini gitu yang membuat seorang guru bisa punya etos kerja yang baik dengan tanggung jawab dia memintarkan anaknya gitu. Kan masih banyak guru yang administrasi saja tidak terlalu peduli gitu. Bahkan untuk dokumen ya, dokumen pengajaran itu buat bikinnya aja dalam tanda kutip nyontek atau beli template gitu. Itu juga ada, Mas Boy. Ini saya mau ngimbangin aja, jangan sampai saya dibully nih habis ini nih gitu ya. Oh, biar seimbang aja. Bukan salah gurunya. Kenapa bukan salah gurunya? Karena sistemnya. Kayak sekarang kurikulum merdeka gitu. Semua guru diwajibkan bisa bikin modul ajar. Yang itu ada aturan ada juknisnya, Mas Bayu. Pusing lah guru gitu. Kalau itu dipersiapkan sistemnya di sosialisasi juga kurang. Sosialisasi dan segala macam. Yang penting jangan membebankan gitu. Ini udah kesejahteraannya lupa, dikasih tugasnya banyak, tidak dibimbing, tidak didampingi. Sedangkan tugas utamanya apa tadi? Mencerdaskan bangsanya ini gitu. Waktunya cuma dihabiskan untuk bikin administrasi lagi gitu. Kan kasihan gitu ya. Di part itu seperti itu. Nah, banyak juga ya jadi tugasnya kalau dipikirin ya. Pusing Mas Bayu kalau dipikirin kayak gitu. Kasihan guru-guru ini. Tapi kita juga harus ingat satu, Mas Bayu. Isu kesejahteraan guru ini udah dari zaman kita kecil ya. Guru itu adalah jangan jadi guru dah lu. Gajinya kecil. Jadi negatif itu ya. Semua orang tua kita mungkin ngomong gitu. Saya kuliah, Mas Bayu, cita-cita saya jadi guru sejarah. Orang tua saya yang pertama menghalangi itu. Jadi apa lu gitu? Mas Bay nggak tahu ya? Cita-cita mau masuk jurusan sejarah, Mas Bayu. Di stop sama orang tua saya, nggak boleh jadi. Bukan nggak boleh ya? Yang lain nggak ada gitu. Akhirnya makanya saya milih jurusan teknologi pendidikan, walaupun sama-sama di pendidikan gitu. Tapi yang perlu kita tahu, tidak ada orang yang memang ingin jadi guru berhenti. Jadi posisi guru sampai sekarang masih ada terus gitu. Artinya masih banyak orang yang punya passion untuk mencerdaskan bangsa ini gitu. Kita harus menghargai itu. Jadi ini kan sudut pandangnya jadi kompleks tuh, Mas Bayu. Dari sisi orangnya tetap pasti bakalan ada orang yang akan passion, memang jiwanya ingin mengajar gitu. Gitu. Nah, tapi karena sistem yang tadi saya ceritakan, passion yang besar ini akhirnya lama-lama runtuh tuh, kegerus sama gini amat ya, udah gajinya kecil. Habis di administrasi, misalkan kayak contohnya ya. Jadi memang sangat kompleks. Jadi karena kita berpikir ini sangat kompleks, yang kita bisa berikan adalah di part-part yang kayak tadi aja gitu. Kita nggak usah ngomongin yang terlalu berat ya. Semoga dengan semua masalah yang menghadapi guru-guru, dengan adanya konten-konten dari Guru Kreatif ID, bisa membantu mereka untuk lebih kreatif, lebih bisa banyak cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Masya Allah. Dan juga bisa dengan itu kan misalnya kualitasnya bagus, otomatis kesejahteraannya bisa membaik. Dan dengan era sekarang, coba Mas Bayu kalau search di TikTok itu, TikTok guru, maka ada satu hashtag di TikTok itu, TikTok guru atau guru TikTok itu sangat ramai dengan guru-guru yang sangat kreatif. Sebenarnya goals kita itu sebenarnya. Goals kita tuh bukan di kitanya yang jadi hype, tapi guru-guru ini yang makin muncul. Kita tinggal bagian ya repost gitu, atau misalkan apa sih yang ngomenin tuh? React gitu kan, yang kayak gitu sebenarnya gitu. Ya, berarti kan sebenarnya sudah banyak juga konten-konten guru yang kreatif ini ya. Nah, kedepannya mau seperti apa Guru Kreatif ID untuk membantu guru dan praktisi-praktisi mengajar ini? Iya, kalau kedepannya kita kan tetap bikin konten, yang pasti Mas Maya. Cuman memang untuk YouTube kita lagi jeda dulu nih untuk masuk ke session berikutnya, karena kita ada perpindahan studio dan lain-lain kemarin gitu.
itu masih hold. Cuman untuk produksi yang di Instagram dan TikTok kita tetap ngejar karena bisa lebih short kan, lebih pendek gitu ya. Nah, cuman kedepannya selain digital itu, Mas Bayu, kita ingin memperbanyak engagement dengan offline dan bersentuhan langsung. Contohnya dengan kita memperbanyak webinar atau workshop online gitu yang kita bisa memang lebih spesifik nih kebutuhannya. Kita sudah 2 kali bikin webinar nasional, Mas Bayu. Yang pertama ada sekitar 400 peserta. Yang kedua 600-an pendaftar. 700 meningkat. Responnya bagus ya. Alhamdulillah. Mungkin karena keresahan mereka itu lebih banyak ini ya. Kita bikin 2 kali webinar nasional, terus kita roadshow. Nah, mimpi kita sebenarnya memperbanyak roadshow dan hal-hal seperti itu. Bahkan kita mungkin kepikiran bikin guru kreatif meet up gitu. Misalkan kita ngundang guru-guru untuk berkumpul di suatu tempat. Kita bikin acara apa gitu. Nasional gitu ya? Bisa nasional, ya hybrid misalkan dengan, karena banyak kan subscriber kita kan dari luar daerah gitu ya. Oke. Hybrid. Mungkin lebih banyak masalah atau hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman yang dari dan kayaknya Jawa ya. itu lebih ngena tuh karena kan guru dan tadi karena udah sibuk segala macam, hal yang 1 hari atau 2 jam beres gitu. Iya. Wah, dapat gitu. Gitu. Nah, kita bahkan kepikiran pengen ada nggak ya, bisa nggak ya kita roadshow gitu Jawa gitu ya. Kita jalan darat kayak turben gitu, kita mampir di sekolah di kabupaten mana gitu, kita samperin gitu. Mungkin gitu ya. Ya mungkin sekalian juga mumpung lagi di Demi Konten, siapa tahu nanti ada viewersnya Demi Konten yang bisa mengundang gitu. Mengundang dalam arti jadi gini, mungkin jadi Mas Angga bilang, kita mungkin bisa dari Jakarta kemudian nanti mampir dong ke daerah Kebumen misalnya. Nanti ternyata dari sebelum Kebumen misalnya Cirebon, ada Tegal, Cirebon sebagainya gitu ya. Jadi ternyata bisa jadi roadshow Tour de Java gitu misalnya. Guru kreatif Tour de Java mungkin ke Kalimantan. Karena yang tadi Mas Angga bilang tentang webinar itu juga banyak yang antusias, bukan ada di Pulau Jawa, ada di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Papua ada kemarin tuh masalah di Merauke ada yang nyaut. Wah itu ya kita nggak tahu Allah bisa pasti akan bisa wujudkan, maka tips kalian titip doa mudah-mudahan bisa wujudkan hal itu gitu sih. Amin. Nah, untuk teman-teman guru silakan, bagi yang banyak nih, ada yang mau roadshow, ada juga tadi yang seminar hybrid gitu nasional. Wah, berarti niatnya harus kita ini dukung berarti ya. Iya, banyakin kolaborasi juga sih sekarang Mas Bayu dengan beberapa teman-teman kita yang mungkin ada yang mainnya di bidang multimedia, ada yang mainnya memang di dunia pendidikan. Kita lagi banyak-banyakin juga komunikasi aja. Karena hambatannya, jujur saya pernah nih Mas Bayu ada di TikTok atau Instagram gitu ya. Satu buah sekolah gitu di Jakarta, gurunya bikin konten cukup kreatif nih, atas nama sekolah, akunnya atas nama sekolah gitu. Dia bikin satu yang unik lah, yang menarik buat saya gitu. Terus kami DM pakai akunnya guru kreatif. Kita mau ke sana dong, mau ngobrol sama guru nih yang bikin ini gimana gitu. Kita mau liput gitu. Oh iya nanti kita hubungin ya gitu-gitu. Tapi berujung tidak ada kabar gitu. Lagi. Padahal insya Allah kita kagak butuh apa. Kita udah bilang ini free kok, nggak ada apa-apa gitu. Kita cuma mau ngeliput aja gitu. Teman-teman free ya. Free. Itu cuma mau ngeliput kalau aja. Kalau bayar suruh hubungin saya ya. Janjinya nih free ya. Iya, nah ini alhamdulillah sudah monetize, udah banyak followersnya. Pasti teman-teman di rumah juga ada yang pengen jadi konten kreator tapi ragu-ragu, aduh mulai dari mana? Mungkin ada tips atau trik untuk teman-teman yang ingin mulai sebagai konten kreator. Bahasanya tips ya, ngeri. Nggak apa-apa. Mungkin kan beda-beda orang-orang. Ya, awalnya kalau ke rumah saya tuh ditunjukkan kecil ini yang di YouTube gitu. Dan ada juga ya memang, dan beberapa teman-teman yang saya nggak pernah tahu kalau dia itu ternyata penonton setia guru kreatif gitu, teman-teman yang oh gimana Mas Mai, udah lama nggak ngupload video YouTube-nya nih, tungguin dan sebagainya. Itu jadi satu hal yang unik sih. Tapi kalau tadi ngomongin tentang bahasa mungkin bukan tips ya. Kalau kita mau sharing, saya pribadi sharing, sebenarnya yang paling utama ini juga salah satu kutipan dari kayaknya Mas Angga waktu itu yang ngomong nih. Karya yang kita buat pertama kali itu pasti jelek. Jadi jangan berpikir bahwa karya pertama wah kita tunggu bagus. Jangan, bikin aja gitu. Karena karya pertama pasti jelek. Jadi setelah itu mungkin nanti akan bertumbuh. Walaupun sebenarnya kalau saya pribadi ketika ngeliat waktu Mas Angga nyiapin video pertama kali, Mas Bayu dan teman-teman Demi Konten, itu Mas Angga nyiapin gimmicknya juga sangat totalitas. Kalau mungkin penonton kalau pengen mampir lihat gitu ya, video pertama kita itu ada papan tulisnya bikin, bener-bener dibikin gitu. Itu buat saya niat banget nih orang. Niat ya. Iya. Meskipun beliau bilang karya pertama masih jelek, upload aja. Tapi karya pertama memang bagus gitu. Karena niat. Tapi kalau yang saya mau sampaikan buat siapapun yang mencoba pertama kali, bikin,
upload. Setelah itu jelek, bikin lagi kedua. Lebih baik dan pasti akan jauh lebih baik. Nanti di akhirnya kita akan nemu pola yang buat kita jadi lebih pede gitu sih. Buat saya pribadi. Masa enggak? Ya udah bikin aja lah. Bingung saya kalau disuruh ngasih tips gitu. Pokoknya yang ngerasa ya emang mau bikin aja, coba. Yang pernah saya rasain ya Mas Bayu ya, kalau misalkan lagi drop karena nggak ada yang nonton, ya cari teman yang bisa support. Okay. Saling mensupport. Iya, karena kalau sendiri ya berhenti kan. Iya. Karena kita nggak bakal bisa juga dengan dua tangan sejago apapun Iya. gitu. Dan cari temennya yang value-nya sama, jangan salah nyari teman. Terus berbeda tuh tujuannya. Sama tadi yang mendukung, mendoakan itu. Bahkan yang doa aja ada. Oke. Betul, Bang. Nah, sekarang mungkin bisa dipromosikan namanya di YouTube-nya apa, Mas di Angga paling hafal. IG-nya apa, di TikTok-nya apa tadi ya? Ya, YouTube Guru Kreatif ID. Guru Kreatifnya digabung nih kayak gini. Guru Kreatif spasi ID. Kalau Instagram, TikTok itu Guru Kreatif _ID sama. Oke. Instagram, TikTok. Spotify Guru Kreatif spasi ID sama dengan YouTube. Facebooknya juga. Ntar ditulis di sini. Nah, ditulis ya di sini ya. Pokoknya logonya burung hantu. Benar. Nah, logonya Burung hantu. Oh, oke. Nah, itu jadi teman-teman jangan lupa subscribe, follow. Ya. Semoga makin sukses Guru Amin. Kreatif ID. Amin. Dengan niatnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tadi. Amin. Oh, enggak, tapi awalnya untuk ini guru ya. Untuk Buat guru-guru ya. dan tradisi mengajar untuk kreatif. Amin. Oke, terima kasih Mas Angga dan Mas Siap, Mai atas sama-sama, Mas waktunya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Demi Konten. Kita sampai ketemu lagi. Dah.